Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel ARD Kreatif TV. Apa kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah, bila semuanya ada dalam keadaan baik, sehat dan bahagia. Amin. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Harapan dan doa saya semoga teman-teman semuanya yang setia mengikuti channel ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, setiap orang tentu bisa menggunakan dan membelanjakan uang yang mereka miliki. Pokoknya kalau soal membelanjakan atau menghabiskan uang, nggak perlu diajarin deh, udah jago sendiri. Betul tidak? Tapi tidak semua orang memiliki kecerdasan dalam mengelola keuangan. Padahal sangat perlu, khususnya buat kalangan milenial. Gimana caranya untuk tidak menghambur-hamburkan uang, tapi uangnya bisa dikelola. Jangan sampai mengalami seperti yang dialami oleh petinju juara dunia, yaitu Mike Tyson. Kalian tahu Mike Tyson? Salah satu juara dunia dalam dunia tinju. Selama karirnya dia menghasilkan setidaknya 300 juta US dollar. Itu kalau dirupiahkan sekitar 4,5 triliun rupiah. Masya Allah, tapi Mike Tyson ini dia pernah menyatakan kebangkrutan dirinya dan memiliki utang kurang lebih 30 juta dolar atau sekitar 450 miliar. Kenapa bisa begitu? Karena dia tidak bisa mengelola uangnya. Bayangin saja, punya penghasilan 4,5 triliun dan itu hilang semua. Kan gak masuk akal kan? Kalian bisa nyari uang sebanyak-banyaknya, tapi ketika kalian tidak bisa mengelolanya, maka kalian akan selalu miskin. Datang uang langsung habis dan malah jadi punya utang. Kenapa begitu pentingnya kita belajar kecerdasan keuangan? Karena kita bersekolah dalam jangka waktu yang begitu lama, dari SD hingga sekolah perguruan tinggi, tetap saja ujung-ujungnya akan cari kerja dan mencari uang setelah lulus. Kalau kata orang ada istilah UUD, ujung-ujungnya duit. Sekolah-sekolah tidak mengajari kita untuk cerdas dalam hal mengelola keuangan. Padahal hal itu sangat penting untuk kita, untuk dapat mengelola keuangannya di kemudian hari. Yang akan berdampak sangat vital dalam kehidupan seseorang setelah dewasa dan lulus dari jenjang pendidikan, seperti pernah diungkapkan oleh Pak Tung Desem Waringin, seorang pengusaha dan motivator nomor 1 di Indonesia, menyatakan yang terkait dengan kecerdasan keuangan yang selama ini tidak diajarkan di sekolah. Yuk kita bahas apa saja. Boleh silakan jika mau dicatat atau bisa diputar ulang video ini supaya bisa meresap ke dalam hati. Oke, yang pertama, tidak pernah diajari cara mencari kerja dengan kemungkinan diterima 99,9%. Ya, itu. Yang kedua, bahwa kerja itu cari ilmu plus kenalan dulu baru uang. Yang ketiga, tidak diajari ilmu berkarir agar cepat naik pangkat dan naik gaji secara halal tentu saja. Yang keempat, tidak pernah diajari cara mencari uang dengan cepat dan halal. Yang kelima, tidak pernah diberitahu bahwa keputusan yang paling penting dalam kehidupan keuangan kita adalah kita harus memutuskan bahwa kita juga harus sebagai investor selain sebagai konsumen. Pilihan ini harus diambil apapun profesi kita, baik PNS, karyawan swasta, pengusaha, dosen, developer, pedagang, dan lain-lain. Sungguh sedih ketika pensiun atau bisnisnya sedang kurang lancar atau sudah lewat zamannya,
tidak punya penghasilan lain, tidak punya passive income yang cukup, karena seumur hidup memang tidak tahu dan tidak belajar serta tidak berusaha mengembangkan investasi yang aman dan menguntungkan. Begitu kata Pak Tung Desem Waringin. Yang keenam, tidak pernah diajari cara mulai bisnis tanpa modal. Maka banyak yang setelah lulus kuliah terus berkeluh kesah, bingung mau bisnis apa karena tidak punya modal. Yang ketujuh, tidak diberitahu cara-cara mendapatkan modal. Yang kedelapan, tidak diajari cara menciptakan sistem dan orang supaya bisnis bisa berjalan dan berkembang tanpa kita. Yang kesembilan, tidak diberitahu bahwa apapun profesi kita harus belajar bisnisnya. Maka banyak yang terjebak dalam profesinya, tidak pernah berkembang jadi besar. Sebagai contoh, guru les bahasa Inggris seumur hidup jadi guru les. Bila yang bersangkutan belajar bisnisnya dan belajar bekerja sama atau belajar mempekerjakan orang lain, maka dia bisa jadi punya kursus bahasa Inggris sebesar EF, English First. Tung Desem Waringin pernah bilang begitu. Yang ke-10, karena bisnis hampir selalu mempekerjakan orang lain, aneh juga jurusan bisnis. Nggak ada pelajaran bagaimana merekrut, membina, memotivasi, teknik memberikan reward, punishment, teknik monitoring, teknik menegur, teknik mengeluarkan karyawan di mana yang dikeluarkan malah bilang terima kasih. Nah loh. Yang ke-11 teman-teman, dan masih banyak lagi ilmu-ilmu penting yang tidak diajarkan di sekolah maupun kuliah. Termasuk ilmu berpikir, ilmu mengambil keputusan, menimbang risiko, ilmu mengelola emosi, ilmu mengubah kebiasaan, ilmu bahagia, ilmu keluarga harmonis, ilmu jadi orang tua yang bijaksana, dan bahkan ilmu cara belajar membaca cepat, mengingat, mencatat, merangkum satu buku dalam satu halaman. So teman-teman, bagaimana? Ada yang pernah mempelajari poin-poin tadi yang saya sebutkan ketika kalian di sekolah? Silakan jawab di kolom komentar ya. Jadi selama kalian belum punya income, jangan boros-boros dan jangan kebanyakan gaya. Menurut hukum fisika, hukum alam ciptaan Allah, gaya sebanding lurus dengan tekanan. Kalau hidup kalian kebanyakan tekanan, berarti kebanyakan gaya. Betul kan? Jadi begini, boleh nggak kita ngegaya? Boleh, jika ketika pasif income kalian jauh lebih besar dibanding gaya hidup kalian, maka kalian hidupnya tanpa tekanan. Harapannya semoga mulai hari ini kecerdasan keuangan juga diajarkan di sekolah. Amin. Oke teman-teman, jika video ini bermanfaat, boleh kalian share ke teman-teman kalian, dan kalian pun boleh mengulang-ulang video ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya teman-teman bisa dapat notifikasi untuk video terbaru dari channel ini. See you the next video. ARD Kreatif TV. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.